Benih Rahasia Sang Pewaris episode 56. Sambil menatap malu ke arah sosoknya yang pergi, Shira berkata, "Terima kasih sudah menyiapkan gaun dan jas untukku dan Leon. Kamu sudah selesai memilihnya?" Kenzo berbalik dan bertanya padanya sambil berjalan menuruni tangga. Dan tiba-tiba, karena alasan yang tidak diketahui, Shira terpeleset di lantai yang datar dan halus. Shira mencoba berpegangan pada pagar, tetapi lengan pria itu terulur dan menariknya ke dalam pelukannya. Hati-hati, mungkin noda air dari pagi itu masih ada. Pada saat ini, Shira menyadari bahwa lengannya juga melingkari pinggang Kenzo yang kokoh. Shira buru-buru melepaskan tangannya, tetapi telapak tangan Kenzo yang besar segera meraih tangannya dan membawanya turun. Hal ini membuatnya merasa seperti seorang anak kecil yang bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Kenzo menuntunnya ke lantai 2, "Kita bisa pergi ke tempat perjamuan lebih awal untuk bersenang-senang." "Tentu saja." Shira mengangguk. "Lebih baik kamu kerjakan apapun yang perlu kamu lakukan terlebih dahulu. Nindya juga akan ada di sana. Jika kamu tidak ingin menemuinya, aku bisa menyiapkan kamar pribadi untukmu dan Leon," katanya tiba-tiba. Saat berbicara, tatapannya tertuju pada Shira. Matanya sedikit berkedut. Sebenarnya, Shira sama sekali tidak terkejut. Dia tahu persis apa yang dipikirkan Nindya, dan wanita itu tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. "Aku tidak perlu." Shira tidak merasa kesal tentang hal itu, tetapi ketika dia berbalik, tindakannya begitu jujur sehingga wanita itu tampak cemburu. Sementara itu, Nindya sedang melihat-lihat album di sebuah toko gaun mewah di kota itu untuk mencari gaun yang sempurna. Setiap gaun dalam koleksi itu dibuat dengan tangan dan disesuaikan. Akhirnya, ia menemukan gaun yang ia sukai. Melihat harganya, yang sekitar 6 miliar lebih, ia sengaja berkata dengan nada acuh tak acuh, "Aku ambil ini." Setelah berganti gaun, dia melihat dirinya di cermin. Gaunnya sangat indah, dan tubuhnya juga dalam kondisi yang baik. Tetapi dia tidak puas dengan wajahnya. Penampilannya tampak kejam, dan wajahnya kurang feminin, berbeda dengan Shira yang berpenampilan polos dan berwajah oval. Nindya selalu mempertimbangkan untuk melakukan operasi plastik, dan saat ini, ia memutuskan untuk melakukannya. Setelah jamuan makan malam nanti, ia perlu melakukan sesuatu pada wajahnya. Mengapa Shira bisa menarik perhatian Kenzo? Pasti karena kecantikannya yang memikat. Shira dan Leon tiba di tempat perjamuan sekitar pukul 3 sore, jauh sebelum waktu mulai yang dijadwalkan. Tempat itu adalah villa mewah tersembunyi di kota, lengkap dengan kolam renang buatannya sendiri dan pemandangan taman yang luas yang menakjubkan. Villa itu hanya menerima tamu VIP dan memiliki sistem keamanan terbaik, menjadikannya tempat yang ideal bagi orang kaya untuk mengadakan acara atau bekerja. Jumlah total yang dihabiskan di sini setiap tahun mencapai ratusan miliar. Dan lokasi yang luar biasa seperti itu telah dipesan dan telah berhenti menerima tamu seminggu yang lalu untuk menyelenggarakan pesta ulang tahun Nyonya Tua Wiharja. Ketika mereka tiba, semua tamu belum datang. Tempat itu tetap tenang dan tenteram bagi Shira dan Leon untuk berjalan-jalan karena mereka belum berganti gaun dan jas. Kenzo segera pergi untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pesta ulang tahun, sehingga hanya mereka berdua yang bebas menjelajahi villa. Setiap bangunan dibangun khusus dan memiliki keunikan tersendiri. "Berdirilah di sana, Leon. Mama akan memotretmu. Ayo."
Sama seperti semua ibu yang bangga dengan anak-anak mereka, Shira sibuk memotret putranya dengan ponsel di tangannya. Leon menjadi model muda Shira, berpose untuk Shira dengan senyum cerahnya yang memperlihatkan 8 giginya. Dia sangat menggemaskan. Shira sibuk mengambil foto dan video pada saat yang sama, mendokumentasikan pertumbuhan putranya. Dia bermaksud untuk merekam semua proses pertumbuhannya untuk diputar dalam upacara pernikahannya suatu hari nanti. Itu pasti akan menjadi momen yang mengharukan. Ia merasa sentimental saat memikirkan Leon, yang dulunya adalah bayi yang cerewet dan sekarang menjadi balita yang melompat-lompat. Waktu berlalu begitu cepat tanpa ia sadari, dan putranya telah tumbuh dewasa. Bahkan hingga saat ini, satu-satunya hal yang ingin Shira lakukan dalam hidup adalah menemani Leon dalam perjalanannya tumbuh dewasa. Ketika melihat Leon berlari, ia langsung bangkit dan mengejarnya. Tak jauh dari mereka, ada seorang pria yang duduk di lantai 2 villa, minum teh, dengan tatapan penuh kebahagiaan saat melihat mereka berdua berlarian. Mereka bermain selama beberapa jam sebelum kembali ke hotel pada pukul 5 sore. Ada sebuah villa yang disiapkan untuk mereka, dan ketika mereka tiba, para penata rias sudah ada di sana, menyiapkan pakaian dan riasan mereka untuk malam ini. Sekitar pukul 5, semua tamu datang satu persatu. Helena juga hadir. Meski usianya sudah lanjut, ia tampak bersemangat. Ia sudah menjadi pahlawan yang mampu menghadapi apapun secara langsung saat masih muda, dan bahkan saat ia bertambah tua, ia tetap bersemangat. Apakah Shira dan anaknya ada di sini? Helena menatap cucu tertuanya di sampingnya. Ya. Mereka sedang beristirahat di hotel. Kenzo mengangguk. Aku serahkan semuanya padamu. Aku akan memeriksanya sekarang. Setelah mengucapkan kata-katanya, Helena pergi bersama pengasuhnya, Anna. Sementara itu, Shira berdiri di balkon. Semua penata rias sudah pergi. Leon duduk di sofa balkon, memainkan Rubik's Cube-nya, dan Shira menemaninya sambil mengagumi pemandangan. Pada saat itu, bel pintu berbunyi. Dia tertegun sejenak sebelum berlari ke pintu dan membukanya. Melihat wanita tua berambut abu-abu berdiri di depannya, Shira segera mengundangnya masuk. Nyonya Tua Wiharja, kamu di sini. Kenzo sedang sibuk, jadi aku di sini untuk mengobrol dengan kalian berdua, jawab Helena sambil tersenyum. Dengan bantuan Shira, Helena memasuki ruang tamu dan duduk di sofa. Tepat saat ia bertanya-tanya di mana Leon berada, Leon masuk dari balkon. Begitu melihatnya, matanya terbelalak, dan ia mengira presbiopianya telah memburuk. Mengapa anak yang baru datang ini terlihat persis seperti Kenzo saat dia masih kecil? Helena hampir mengira dirinya telah melakukan perjalanan kembali ke masa ketika Kenzo masih kecil, dan detik berikutnya dia akan memanggilnya nenek. Anna, yang berdiri di sampingnya, juga terkejut. Anak ini terlihat persis seperti tuan muda Kenzo saat dia masih kecil. Shira tertawa canggung. Leon, kemarilah. Leon meletakkan kubus Rubiknya dan berjalan ke arahnya dengan patuh. Sambil berjalan, matanya yang cerah menatap penasaran ke arah wanita tua yang duduk di sofa. Mata Helena juga dipenuhi rasa terkejut. Ia menatapnya, dan tiba-tiba, air mata mengalir di matanya. Meskipun Leon bukan keturunan keluarga Wiharja, ia merasakan ikatan batin dengannya saat melihatnya. Leon, benar. Bisakah kamu memanggilku nenek buyut, nak?
Helena memperlakukannya seperti cicitnya. "Halo, Nenek Buyut. Aku Leon, dan aku berusia 4 tahun ini." Leon menyapanya dengan sopan dengan suaranya yang ceria. Setelah mengucapkan kata-katanya, Helena menoleh ke arah Anna dan berkata dengan gelisah, "Mereka mirip, kan?" "Menurutku mereka benar-benar mirip." "Ya, dia mirip sekali dengan Tuan Muda Kenzo." Anna mengangguk. Helena kemudian mengalihkan pandangannya ke Leon, berharap dia bisa menjadi anak keluarga Wiharja. Bahkan jika dia bukan anak Wiharja, Helena berharap Shira bisa menikahi Kenzo dan membawa Leon untuk menjadi seorang Wiharja. "Kamu ibu yang luar biasa, Shira. Lihatlah betapa hebatnya dia tumbuh. Sangat menggemaskan," puji Helena. Namun segera setelah kata-katanya, Anna menyerahkan teleponnya. "Teleponmu, Nyonya Tua Wiharja." Helena lalu mengangkatnya. "Halo. Apa? Kenapa dia kembali? Untuk ulang tahunku? Kapan aku mengundangnya? Aku tidak ingin melihatnya di sini. Usir saja dia." Ekspresi Helena serius. "Jika kamu tidak bisa, minta Kenzo untuk menanganinya." Setelah mengucapkan kata-katanya, Helena mengakhiri panggilannya dan mendesah. Beberapa hal tidak akan pernah bisa dimaafkan. Tampaknya Tuan kedua belum menyerah, Nyonya Tua Wiharja. "Yah, keluarga Wiharja tidak ada hubungannya dengan dia, terlepas dia menyerah atau tidak." Helena kemudian tersenyum lembut dan berkata kepada Leon, yang berdiri di sampingnya. "Leon, kuharap aku tidak membuatmu takut. Seseorang yang tidak kusukai menelepon, itulah sebabnya aku bersikap tegas. Berikan dia buah yang dia suka." Helena memberi instruksi pada Anna sebelum kembali memperhatikan Shira dan berkata, "Duduklah, Shira. Mari kita mengobrol." Begitu Shira duduk, Helena bertanya dengan jujur, tanpa menganggap Shira sebagai orang luar. "Apakah kamu tahu siapa orang yang aku benci?" Kepala Shira menggeleng. "Aku tidak kenal dengan keluarga Wiharja." Shira berasumsi kemarahan Kenzo pagi ini juga disebabkan oleh orang yang sama. "Dia adalah Ruben Wiharja, anak haram suamiku yang seharusnya menjadi paman Kenzo. Sebelumnya dia diam-diam menjual saham perusahaan yang akhirnya kutemukan. Putra dan menantuku pergi ke luar negeri untuk menangani masalah ini, dan helikopter yang mereka tumpangi jatuh, menewaskan mereka berdua." Helena dengan tenang mengungkapkan masa lalu yang tragis ini. Meskipun insiden ini tidak dapat diterimanya, 20 tahun telah berlalu. Mendengar itu, Shira terkejut. Apakah ini sebabnya Kenzo kehilangan orang tuanya saat ia masih kecil? Telepon tadi pagi. Pasti ada hubungannya dengan orang ini juga. Kalau tidak, ia tidak akan semarah itu. Kenzo membencinya. Meskipun dia bagian dari keluarga Wiharja, kami semua telah mengejarnya ke luar negeri lebih dari 20 tahun yang lalu. Aku tahu dia telah kembali sekarang, berharap untuk mendapatkan keuntungan dariku karena ini adalah hari ulang tahunku. Yah, aku tidak ingin melihatnya selama sisa hidupku." Mata Helena dipenuhi dengan kebencian saat dia berbicara. "Jangan marah, Nyonya Tua Wiharja. Kenzo akan menghentikannya." Shira menghiburnya dengan berkata, "Shira, Kenzo adalah pilar utama keluarga Wiharja kita sekarang. Aku sudah tua, tetapi dia masih belum menikah. Aku benar-benar takut tidak bisa datang ke pernikahannya." Helena menghela napas sambil menatap Shira. Hal itu membuat dada Shira sesak, dan ia segera menundukkan kepalanya.
Ia tahu betul apa yang dimaksud Helena. Hanya kamulah yang ingin kumiliki sebagai menantu perempuan. Tak satu pun dari yang lain memuaskanku. Dan juga Nindya, aku tidak menyukainya. Dia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu. Helena memperlakukan Shira seolah-olah dia adalah keluarganya sendiri, menceritakan semuanya padanya. Namun, Shira merasa tertekan karena pikiran untuk menikahi Kenzo tidak pernah terlintas dalam benaknya. Kamu yang terbaik untuknya, lanjut Helena. Shira tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, dia bukan pilihan terbaik untuknya. Dia juga punya banyak kekurangan. Hanya saja dia tidak menunjukkannya. Aku tahu apa yang terjadi antara Kenzo dan Nindya sebelumnya. Kenzo ditipu. Dia tidak bermaksud begitu. Dia masih muda dan tidak berpengalaman 5 tahun lalu. Mohon maafkan dia. Helena mencoba berbicara atas nama Kenzo. Tidak yakin harus berkata apa, Shira hanya bisa mengerutkan bibirnya dan mempertahankan senyumnya. Bukankah sudah takdir jika Leon terlihat persis seperti Kenzo? Mereka benar-benar seperti dua kacang dalam satu polong. Aku hampir mengira aku kembali ke masa ketika Kenzo masih anak-anak. Helena melanjutkan dengan penuh kasih sayang. Shira tidak tahu mengapa Leon dan Kenzo mirip satu sama lain. Tetapi dia tahu ayah biologis Leon hanyalah seorang pria acak di klub yang menjual tubuhnya demi uang. Pertimbangkan Kenzo, Shira. Aku jamin dia orang baik. Selain kesalahan yang dia lakukan pada Nindya, dia tidak punya kekurangan lain. Dengan sungguh-sungguh, Helena berkata pada Shira, seolah-olah tidak ada wanita lain yang mau menikahinya. Namun, perkataan Helena membangkitkan emosi campur aduk di hati Shira dan membuatnya merasa tertekan. Ia tidak ingin dipaksa untuk berkencan dengan siapapun. Meskipun Kenzo adalah pria ideal yang diimpikan ribuan wanita, ia berharap dapat bergaul dengannya dengan caranya sendiri. Sementara itu, Adam sedang dalam perjalanan menuju villa bersama istri dan putrinya. Rahel dan Livy sangat gembira karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka untuk menghadiri jamuan makan yang begitu megah. Di sisi lain, Nindya menyetir sendiri ke villa. Ia tidak takut memberitahu Livy apa yang ia miliki sekarang karena ia telah mengungkapkan semua kartunya kepadanya. Livy juga orang yang mementingkan uang, dan ia dapat menggunakan uang itu untuk menangkapnya. Ia harus membawa Livy ke sisinya untuk menghadapi Shira. Pada saat yang sama, Livy juga dapat menutupi hal-hal lain. Ponsel Shira berdering tepat pada saat yang tepat. Ia meliriknya dan berkata, "Nyonya Wiharja, ayahku mungkin ada di sini." Jawab teleponnya. Helena mengangguk. Setelah itu, Shira berjalan ke balkon untuk menjawab panggilan telepon sementara Helena mengulurkan tangannya ke Leon. "Kemarilah, Leon. Biarkan aku melihatmu dengan saksama." Leon juga merasa tertarik pada wanita tua berambut abu-abu itu, meskipun dia tidak tahu mengapa. Dia tidak tahu bahwa ini karena hubungan darah mereka, karena Leon memang anggota keluarga Wiharja. Dengan patuh, dia mendekati Helena, dan Helena mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan Leon di depannya, Helena merasa terkejut dan kagum pada saat yang sama. Mengapa dia terlihat sangat mirip dengan Kenzo? Apakah ini takdir? Sementara itu, Shira menjawab panggilan ayahnya. "Shira, aku sudah datang ke pesta ulang tahun Nyonya Tua Wiharja bersama Rahel dan Livy." "Apa kamu juga di sini?" tanya Adam dengan penuh semangat. "Ya, aku di sini,"
Di mana kamu? Karena perjamuan belum dimulai, kami akan mencarimu terlebih dahulu. Aku juga ingin bertemu Leon. Adam merasa tidak nyaman di villa itu karena dia tidak begitu mengenal keluarga Wiharja dan tidak ada orang lain yang dikenalnya. Tentu. Aku sedang beristirahat di villa nomor 10. Kemarilah, jawabnya. Setelah menutup telepon, Shira berjalan ke arah Helena dan berkata, "Ayahku dan yang lainnya akan datang sebentar, Nyonya Tua Wiharja." "Tentu. Aku juga bisa bertemu dengan ayahmu." Helena mengangguk, lalu menatap Shira dengan penuh kasih dan bertanya, "Apakah ibu tirimu memperlakukanmu dengan baik?" Shira menentang kata hatinya dan mengangguk, tidak ingin membuat Helena khawatir. "Aku tidak tinggal bersamanya, dan untuk saat ini, hubungan kami baik-baik saja." Setelah beberapa menit, Adam dan keluarganya pergi dari ruang tamu. Ketika Levi melihat villa Shira, ia dipenuhi rasa cemburu. Kehidupan Shira setelah bersama Kenzo benar-benar di luar jangkauan Levi. Mereka kemudian berjalan menuju lobi. Adam terkejut melihat seorang wanita tua yang anggun dan tampak serius duduk di sofa saat mereka melangkah masuk. Rahel juga terkejut. Apakah ini wanita bangsawan dari keluarga Wiharja? "Halo, Tuan Nugraha. Silakan duduk. Nyonya Wiharja, Anda juga di sini. Sudah lama tidak bertemu." Adam awalnya adalah seorang pengusaha, dan ia memiliki sifat yang tunduk pada kekayaan. Meskipun mantan istrinya dikorbankan karena keluarga Wiharja, ia tetap bersikap sopan kepada mereka mengingat latar belakang mereka yang kaya dan berpengaruh. "Tuan Nugraha, sudah bertahun-tahun berlalu sebelum kami menyadarinya. Waktu benar-benar berlalu cepat," keluh Helena. "Benar. Aku tidak melihatmu selama lebih dari 10 tahun." Sikapnya seolah-olah dia adalah juniornya, bersikap sangat sopan padanya. "Selamat siang, Nyonya Tua Wiharja. Saya Rahel, istri Adam. Ini putri saya, Livy." Setelah kata-katanya, Rahel segera menatap Livy dan berkata, "Livy, sapa Nyonya Tua Wiharja." Livy segera menyapa dengan suara yang manis. "Halo, Nyonya Tua Wiharja. Saya Livy. Senang bertemu kalian semua." Helena mengangguk sambil tersenyum. "Anda tampak muda, Nyonya Tua Wiharja." Rahel memanfaatkan kesempatan itu untuk memujinya. "Wah, aku sudah tua." Helena melambaikan tangannya sambil tersenyum. Pada saat itu, Anna menghampirinya dan berkata, "Nyonya, Anda harus menyambut para tamu sekarang." "Benar sekali. Aku akan pergi ke aula perjamuan utama terlebih dahulu." "Selamat bersenang-senang di sini, dan datanglah lebih awal," kata Helena kepada keluarga Nugraha. "Tentu. Aku akan mengantarmu." Adam berdiri, dan Rahel segera mengikutinya. Sebelum pergi, Helena berbalik dan menatap Leon. "Sampai jumpa nanti, Leon." "Baiklah, Nenek Buyut." Leon menganggukkan kepalanya dengan patuh. Melihat Adam mengantar Helena pergi, Shira menarik Leon ke arahnya. "Leon, kembalilah ke kamarmu dulu. Aku akan memanggilmu nanti." "Baiklah." Setelah dia mengakhiri kata-katanya, matanya yang cerah menatap ke arah Livy. Melihat itu, Livy menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah untuk melihat ponselnya. Setelah Leon naik ke atas, Adam dan Rahel kembali. "Di mana Leon?" tanya Adam. "Dia naik ke atas untuk bermain." "Gaunmu terlihat menakjubkan, Shira." Rahel langsung berkata,
seolah-olah dia sedang mencoba menyenangkan Shira. Shira, di sisi lain, hanya memberikan jawaban acuh tak acuh. Terima kasih. Rachel dan Livy jarang menghadiri acara seperti ini, Shira. Jagalah mereka baik-baik nanti. Adam berharap seluruh keluarga bisa rukun. Aku tidak butuh itu. Nindya juga akan ada di sini. Dia akan menemaniku. Livy berbicara dengan arogan sebelum mengangkat telepon untuk menelepon Nindya. Aku akan menemui Leon. Adam merindukan cucunya, dan dia langsung berjalan ke atas setelah mengucapkan kata-katanya. Mata Rachel berkaca-kaca karena kesal saat melihat ini. Dia tidak akan tahu niat Adam yang sebenarnya jika dia tidak mengupingnya di rumah sakit. Dia telah menjadikan Leon sebagai pewaris perusahaannya. Halo, Nindya, kamu di sini? Oh, kamu di sini? Bagus sekali. Aku akan ke sana, kata Livy bersemangat. Setelah itu, dia langsung mengambil tas tangannya dan berkata, Mama, Nindya ada di sini. Aku akan mencarinya sekarang. Dia langsung pergi setelah berbicara. Shira tidak ingin berada di ruangan yang sama dengan Livy, jadi ia pergi ke balkon sambil membawa telepon genggamnya. Di sisi lain, Rachel duduk di sofa, mengunyah segenggam pistachio dan merenungkan rencananya untuk malam itu. Pertama dan terutama, ia ingin mendapatkan perhatian Helena. Selanjutnya, ia berharap dapat menemukan tangkapan yang bagus untuk putrinya di jamuan makan malam nanti. Dan yang terakhir, ia akan memanfaatkan setiap keuntungan yang datang padanya. Saat itu pukul 6 ketika semua tamu berkumpul di aula utama. 10 menit kemudian, Shira menerima telepon dari Kenzo. Makan malam akan segera dimulai, Shira. Ajak keluargamu untuk datang. Baiklah, jawabnya. Aku mungkin akan lebih sibuk malam ini dan tidak akan bisa mengurus Leon dan kalian. Kalian berdua harus mengurus diri sendiri. Aku tahu itu. Jangan khawatirkan kami. Shira tidak bermaksud agar dia juga mengurus mereka. 10 menit kemudian, Adam menggendong Leon bersama Rachel dan Shira sampai di aula utama. Malam itu, jamuan makan dibagi menjadi 3 periode berbeda, pukul 6:30 hingga 8 untuk makan malam, pukul 8 hingga 9 untuk semua tamu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Helena, dan pukul 9 hingga 10 untuk waktu luang para tamu untuk berjalan-jalan dan menikmati pertunjukan kembang api. Karena semua yang diundang ke perjamuan itu adalah orang-orang dekat Wiharja Group dan teman-teman dekat Helena, jumlah tamu dibatasi sekitar 100 orang. Meski tidak banyak, seluruh perjamuan itu tampak megah dan mewah. Shira melihat Nindya, berpakaian sangat bagus, berdiri di samping air mancur bersama Livy. Mereka saling memandang, seolah-olah mereka berada di pihak yang berseberangan dan saling bertarung. Kebencian Shira terhadap mereka membara di dalam hatinya. Meskipun merekalah yang melakukan kesalahan, Nindya dan Livy tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebaliknya, mereka berdiri dengan angkuh. Ketika Shira memasuki aula utama, semua tempat duduk memiliki nama yang ditulis di atas piring emas. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak diberi tempat duduk bersama Adam, ia mendekati seorang pengantar. "Saya akan mengantar Anda ke tempat duduk Anda, Nona Nugraha," kata pengantar itu. Terkejut, dia mengikuti pengantar ke area utama, di mana namanya tertulis di salah satu kursi di samping. Nama Kenzo ada di sebelah namanya. Jantungnya berdebar kencang saat melihatnya. Kursi Leon ada di sebelahnya, dan Vano adalah yang berikutnya. Jelas,
Kenzo telah mengatur ini. Namun Shira tidak ingin menjadi pusat perhatian. Malam ini ada banyak tamu terhormat dan terhormat, jadi tidak pantas baginya untuk duduk di sini. Oleh karena itu, ia memanggil manajer dan memberitahu niatnya untuk pindah ke meja tempat ayahnya duduk. Mendengar bahwa keluarganya ada di meja lain, manajer segera mengatur agar tempat duduknya diubah. Setelah itu, ia duduk bersama Adam, dengan Leon di antara mereka. Rachel berada di sisi lain Adam, sedangkan Livy sama sekali tidak ada di sana. Ia pergi untuk duduk bersama Nindya. Sambil duduk dengan tenang di kursinya, Shira mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok tamu masuk dan berbicara pelan kepada pria di depan mereka. Jelas, pria itu adalah Kenzo. Dia tampak anggun dan menawan dalam balutan jas hitam, dan sikapnya juga sopan. Malam ini, dia tampak kurang dominan tetapi lebih rendah hati dan berkelas. Tidak peduli sisi mana yang dia tunjukkan, pesona yang dipancarkannya tidak berkurang. Tatapannya tertuju padanya saat Shira berpikir, dan seolah-olah pria itu merasakannya, matanya yang dalam menatapnya dari semua tamu. Dia mengerutkan alisnya karena tidak senang ketika dia melihat Shira telah bertukar tempat duduk. Saat mata mereka bertemu, jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Shira tidak yakin apa yang harus dilakukan saat itu, dan dia secara refleks mengambil cangkir tehnya, berpura-pura sedang minum teh. Nindya, di seberang aula, mengamati semuanya. Ketika Kenzo masuk, tatapannya sudah tertuju padanya. Alhasil, ia menyaksikan semuanya, termasuk bagaimana Kenzo menyambut para tamu dan bagaimana ia menggoda Shira. Pada saat yang sama, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di samping air mancur di luar aula utama. Sebuah kaki ramping melangkah turun saat pintu terbuka, diikuti oleh seorang wanita yang mengenakan gaun malam berwarna perak. Lampu menyoroti riasan sempurna wanita berusia 25 tahun ini serta matanya yang cerah. Dia menggoyangkan pinggangnya saat mendekati seorang pria tua yang keluar dari mobil di sisi lain dan memegang sikunya. "Ayo masuk." Pria tua itu menatapnya dengan penuh perhatian dan membiarkannya memegang lengannya saat menaiki tangga. Kenzo, yang telah mengetahui kedatangannya, sudah menunggunya di pintu utama. "Halo, Paman Artando. Aku senang kamu sudah datang. Silakan masuk." Kenzo menyapa pria tua itu dengan sopan. Dia adalah salah satu dari beberapa teman dekat ayah Kenzo saat dia masih hidup. "Halo, Kenzo. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu." Artando menepuk bahu Kenzo. Pada saat itu, terdengar suara manis seorang wanita muda berkata, "Ayah, perkenalkan aku juga." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.